Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila. Sepertinya Mr. Chaplin kena batunya kali ini. Mungkin video ini tidak disukai oleh para pendukung daripada Mr. Chaplin. Video ini akan dibenci oleh pendukung Mr. Chaplin. Mungkin video ini akan bikin pendukung daripada Mr. Chaplin kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena baru-baru ini lagi dan lagi Mr. Chaplin dilaporkan coy. Baru ini Mr. Chaplin dilaporkan oleh perkumpulan pemuda-pemudi gereja Indonesia dan oknum-oknum pendeta Indonesia. Kemudian seorang influencer yang sangat terkenal, influencer yang sangat berpengaruh, dan juga seorang kader PSI bernama Bro Ron. Jadi Bro Ron resmi melaporkan Mr. Chaplin ke polisi. Wow. Gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Untuk selengkapnya, mari kita tonton videonya. DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia, DPP Asosiasi Pendeta Indonesia, Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia terkait pernyataan Bapak Yusuf Kalla dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan kami menyatakan sikap, satu, menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. Dua, mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kalla yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Tiga, maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kalla ke Kepolisian Republik Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kenapa akhir-akhir ini banyak yang melaporkan Mr. Chaplin? Apakah Mr. Chaplin ini kena karma gitu? Apakah kena batunya gitu? Apakah karena ada yang dendam terhadap Mr. Chaplin ini? Apakah karena Mr. Chaplin ini seorang yang sangat berpengaruh gitu sehingga dia pengen dijatuhkan gitu? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Saya benar-benar netral. Saya juga akan bahas dari sudut pandang Mr. Chaplin. Jadi guys, kalau kita melihat dari berbagai sudut pandang, ternyata ketika Mr. Chaplin mengatakan bahwa dalam agama Kristen juga ada istilah jihad, itu kondisinya itu pada saat terjadi kerusuhan di Poso. Nah, pada saat kerusuhan di Poso ini kan ada banyak masalah ya. Ternyata ada dugaannya, dan ini jarang dibongkar guys. Apa itu dugaannya? Ada dugaannya oknum pendeta ya saat itu yang apa coba? Nanti akan saya bongkar ya. Kemudian selain itu, bagaimana tanggapan daripada kuasa hukum Mr. Chaplin ketika dia disomasi dan dilaporkan? Apakah ada tanggapan daripada kuasa hukum Mr. Chaplin? Sementara Mr. Chaplin sekarang ini lagi di Jepang. Kenapa Mr. Chaplin di Jepang? Apakah dia kabur dari Konoha gitu? Apakah dia sudah stres nyari refreshing dan lain sebagainya? Apakah ketemu dengan orang-orang yang radikal di sana? Saya cuma bertanya, saya tidak memberikan jawabannya. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya seorang tokoh yang sangat dihargai di Konoha bisa sekontroversi seperti Pak Yusuf Kalla? Kenapa? Apakah ada maksud lain gitu? Apakah ada maksud di balik semua ini? Apakah Mr. Chaplin ini pengen menjadikan Konoha jadi negara agama gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah Mr. Chaplin ini cocok disebut sebagai negara Republik Islam bagian Konoha? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kenapa Mr. Chaplin ini selalu berteman dengan orang-orang yang radikal gitu ya? Taliban ya. Kemudian pokoknya orang-orang yang bermasalah gitu ya, orang-orang yang radikal gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena Mr. Chaplin ini juru damai? Jadi di video saya tidak memojokkan Mr. Chaplin ya. Ya dari berbagai sudut pandang kita bisa melihat bahwa dia itu sebenarnya mendamaikan gitu ya. Jadi kalau mendamaikan itu sama musuh sekalipun kita harus berteman gitu. Kita nggak boleh bermusuhan dengan musuh, tetap berteman. Supaya apa? Supaya terjadi kedamaian. Apakah itu tujuannya gitu? Kenapa Mr. Chaplin ini disebut sebagai juru damai? Apakah Mr. Chaplin ini lebih cocok disebut sebagai juru pembelah bangsa atau juru damai?
Jadi guys, baru-baru ini kuasa hukum daripada Mr. Chaplin ini mengatakan kondisi yang terjadi di Poso zaman dulu itu beda dengan di zaman sekarang ini gitu ya. Sehingga apa? Sehingga Pak Yusuf Kalla ini kan cuman menceritakan kondisi di zaman dulu. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya tidak memojokkan Pak Yusuf Kalla. Kita harus melihat dari sudut pandang Pak Yusuf Kalla ya. Bukan berarti saya berpihak pada Pak Yusuf Kalla ya. Jadi pada saat itu kan terjadi kerusuhan gitu ya. Namanya kerusuhan kan biasanya kan kita kan panik ya. Biasanya kita akan mencari pertolongan gitu ya. Ya, jadi orang-orang yang di sana itu mereka mencari pertolongan itu ya kepada Tuhan. Nah, ketika mereka mencari pertolongan kepada Tuhan, maka ada oknum-oknum pemuka agama tertentu yang ada di Poso itu sengaja mempelintir ayat-ayat. Ya, itu yang jadi permasalahan. Enggak semuanya tapi ya disclaimer on ya. Dalam agama Kristen itu kan selalu mengajarkan yang namanya kasih gitu ya. Selalu mengajarkan yang namanya kebaikan gitu ya. Makanya ada istilah kasihilah musuhmu. Saya yakin juga dalam agama Islam juga banyak mengajarkan kebaikan kok. Ada kok teman saya orang muslim ya. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh dulu gitu ya. Ada teman saya umat muslim yang baik hati gitu ya, tidak sombong, rajin menabung gitu. Jadi ternyata guys, kondisi zaman dulu itu ketika terjadi kerusuhan di Sampit ya, kerusuhan di Ambon, Poso dan sebagainya, itu nuansanya beda gitu ya. Aromanya beda gitu. Bagaimana caranya supaya menang? Ya mereka biasanya nyari-nyari ayat untuk dipelintir-pelintir gitu ya. Karena gini guys, sebagus apapun ayat dalam kitab suci itu, kalau misalnya kita berusaha untuk mempelintir, bisa aja karena tafsirnya gitu ya. Karena gini guys, saya tidak hitam putih di sini ya, saya harus jujur ya. Walaupun ini pahit, saya harus mengatakan ini. Tapi kalau saya mengatakan ini pasti banyak nanti warga Konoha yang kejang-kejang kalau nonton berjamaah. Jadi gini guys, biasanya pemuka agama itu enggak semuanya tapi ya. Pemuka agama itu akan menafsirkan ayat tersebut dengan baik kalau dia orang baik. Kalau seorang pemuka agama itu jahat, akan menafsirkan ayat itu dengan jahat. Biasanya, nggak semuanya tapi ya, biasanya kalau ada misalnya musuh nih ya, terus kita disuruh menafsirkan ayat untuk menyerang musuh misalnya, maka biasanya penafsirannya itu akan sengaja dibikin tajam. Itu fakta guys. Ini namanya bias penafsiran. Jadi makanya saya setuju dengan pendapat daripada Pak Islah Barau yang mengatakan kita itu sebenarnya bukan penganut agama tapi penganut tafsir-tafsir. Mohon maaf bagi yang video ini ya, nggak semuanya tapi ya. Dari sudut pandang seorang cendekiawan lulusan Amerika bernama Pak Islah Barawi, dia mengatakan kita itu sebenarnya bukan penganut agama tapi penganut tafsir-tafsir. Sama seperti agama Kristen juga. Kristen kan sebenarnya kan ada banyak tafsir ya. Ada tafsir Katolik, itu kan tafsir kan. Kemudian tafsir Protestan yang Pentakosta, karismatik, dan lain sebagainya ya. Itu kan tafsir ya. Jadi tafsir itulah sebenarnya yang dibengkokkan. Dan ini sangat berbahaya sekali. Tafsir itu kan pikiran manusia. Nah, kalau terjadi perang, biasanya tafsirnya itu dirubah. Walaupun ayatnya tidak mengatakan seperti itu. Nah, itu jahatnya oknum-oknum pemuka agama kalau oknum pemuka agamanya jahat. Jadi saya tidak mengeneralisir semuanya pemuka agama jahat ya. Biasanya seperti itu. Kalau menafsirkan ayat untuk kelompok kita biasanya akan sangat rendah gitu ya. Maksudnya sangat-sangat lembut penafsirannya gitu. Tapi kalau musuh kita, tajam penafsirannya. Nah itulah alasannya kenapa di Konoha itu banyak ormas-ormas gitu ya. Ormas-ormas keagamaan. Coba kalau Anda perhatikan, kalau ada ormas-ormas keagamaan di Konoha itu, ya misalnya nih kelompok mereka yang melakukan kesalahan, maka penafsiran ayat terhadap kelompok mereka itu sangat-sangat ringan gitu ya, empuk gitu, nggak terlalu tajam. Tapi kalau musuh, gitu ya, penafsirannya itu tajam banget. Nah itulah yang terjadi di Poso. Kenapa terjadi kerusuhan di Poso? Sebenarnya ada banyak faktor ya, ada faktor merebut kekuasaan, ya politik dan sebagainya, ada berbagai macam faktor ya. Tapi yang jadi permasalahan itu agama selalu dijadikan tunggangan. Kenapa agama dijadikan tunggangan? Apa alasannya? Karena agama ini kan sangat seksi untuk ditunggangi. Kenapa? Karena dalam agama tertentu, nggak semua agama di Konoha ya. Dalam agama tertentu itu kan ada imbalan surga. Nah ini yang sebenarnya yang jadi permasalahan.
Padahal kan kalau boleh jujur ya, kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak juga nanti yang kejang-kejang kalau nonton berjamaah. Kalau kita boleh jujur ya, saya sebagai kaum intelektual harus jujur ya, nggak boleh menutupi. Surga juga kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk video untuk tidak percaya dengan surga ya. Jangan marah dulu ya. Jangan surga itu nggak terbukti secara ilmiah. Nah, itu artinya kalau misalnya ada pemuka agama misalnya atau oknum pemuka agama mengatakan kalau kamu syahid, kalau kamu meninggal nanti upahnya surga, kan harus dipertanyakan dulu kan. Apakah surga itu terbukti secara ilmiah atau tidak? Nah, saya cuma bertanya kan, bukan memberikan jawaban. Anda yang memberikan jawabannya ya. Makanya saya tidak berpihak di video ini. Nah, itu dari sudut pandang Pak Yusuf Kalla ya. Pak Yusuf Kalla berpendapat ya kondisi zaman itu kan beda dengan sekarang ini. Karena Pak Yusuf Kalla itu kan ngomong ke dua belah pihak. Mungkin ya dugaannya ada oknum pemuka agama dari pihak Kristen di sana. Oknum guys ya, garis bawah ya, oknum. Ya, sekali lagi oknum ya. Karena ini topik yang sangat sensitif sekali ya. Ada yang berusaha menafsirkan ayat-ayat kitab suci untuk kepentingannya. Nah, ini yang jadi permasalahan gitu ya. Inilah alasannya kenapa orang-orang Eropa atau orang-orang Amerika itu nggak terlalu peduli dengan agama. Karena apa? Karena mereka sudah pernah korban. Lah, kok bisa? Iya, dulu pada saat Perang Salib, kemudian pada saat sejarah kegelapan Eropa. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Di video sebelumnya saya udah bahas nih ya. Sebenarnya, pada faktanya, saya harus jujur di sini ya. Ada oknum-oknum pastor saat itu yang mempelintir-pelintir ayat gitu, yang memengkokkan penafsiran untuk supaya banyak pasukan yang setia terhadap pemimpin saat itu ya. Kalau nggak salah itu paus ya, saya lupa namanya paus berapa itu. Nah, itulah alasannya kenapa orang yang gabung dengan pasukan perang salib itu setia gitu. Karena apa? Karena upahnya di surga gitu. Karena zaman dulu kan beda zaman sekarang. Zaman dulu kan masih primitif banget ya. Belum ada AI, belum ada ChatGPT gitu untuk bertanya. Belum ada Google gitu ya. Belum ada internet zaman sekarang ini gitu ya. Kalau zaman dulu masih primitif banget. Ya banyak juga orang-orang Eropa dulu yang masih bodoh ya. Nggak sepintar sekarang gitu ya. Nah, itulah alasannya kenapa Eropa itu memisahkan antara agama dengan negara gitu ya. Alias sekularisme ya. Tapi kan kita kan sangat-sangat membenci yang namanya sekularisme. Tujuan daripada sekularisme itu adalah supaya tidak terjadi seperti kejadian-kejadian yang ada di Poso ya, atau di Sampit atau di daerah-daerah mana di Indonesia seperti itu yang bawa-bawa agama gitu. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah kalau saya bawa-bawa sekularisme. Tujuan daripada sekularisme itu ya memisahkan. Jadi orang-orang barat itu ya mereka itu kan pemikir ya. Kenapa terjadi perang salib? Oh, karena bawa-bawa agama. Walaupun tujuannya itu politik, perebutan wilayah dan sebagainya. Nah, orang-orang Kristen pasti banyak nanti yang nggak percaya dengan hal ini ya. Bukan berarti saya pro terhadap Mr. Chaplin ya, tapi pada faktanya ya ada oknum pastor zaman itu yang bawa ayat gitu ya. Penafsirannya dipelintir-pelintir. Kalau misalnya mengatakan kok bisa, ya kondisi zaman dulu kan zaman sekarang berbeda. Zaman itu kan belum ada kemajuan seperti zaman sekarang ini gitu ya. Pemikiran juga masih primitif gitu ya. Sehingga mudah banget ya ayat kitab suci itu dipelintir-pelintir. Itulah alasannya kenapa Eropa itu sekuler. Ya, selain karena revolusi Prancis. Revolusi Prancis juga kan karena mereka sudah muak dengan pemuka agama itu yang bawa dalil gitu ya. Sehingga terjadi perang berkepanjangan. Jadi hal ini akan terus berulang terus ya. Catat kata-kata saya di Konoha. Hari ini akan terus berulang kalau kita tidak jadi negara sekuler. Apakah sekuler itu solusi ampuh? Saya tidak mengatakan sekularisme itu solusi ampuh ya. Tapi setidaknya mengurangi. Saya tidak mengatakan kalau misalnya kita besok negara sekuler jadi negara maju seperti Eropa, enggak. Karena ada faktor lain juga, SDM, yang faktor kesadaran dan sebagainya. Tapi setidaknya ada berkurangnya. Ya minimal 10-20% lah ya turun konflik. Ya itu menurut saya lebih bagus ya daripada nggak sama sekali ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti saya nanti dikata-katain, oh kamu komunis ya, kamu anak dajjal ya. Jangan seperti itu guys ya, nggak boleh seperti itu. Ya, kita harus melihat masalah ini dari berbagai sudut pandang, nggak boleh hitam putih. Karena dari kecil kita kan sudah diajari hitam putih ya. Kita diajari bahwa oh ini salah, oh ini benar ya. Kita kan dari kecil diajarkan seperti sinetron ya, bawang merah, bawang putih ya.
Bawang merah, bawang putih itu kan ada yang jahat, ada yang benar. Nggak boleh seperti itu. Melihat masalah ini nggak ada istilah bawang merah, bawang putih gitu, nggak bisa. Ya harus dari berbagai sudut pandang. Kita juga harus melihat dari sudut pandang Pak JK ya. Bukan berarti saya membela Pak JK di sini ya. Kemudian bagaimana dengan laporan teman-teman Kristen yang baru-baru ini ramai di media sosial? Jadi gini guys, sebenarnya saya tidak menyalahkan mereka ya. Karena gini, kalau misalnya mereka diam, kalau teman-teman Kristen diam, maka seolah-olah dalam agama Kristen itu ada istilah jihad, membunuh yang beda agama masuk surga gitu. Seolah-olah gitu ya, kalau diam. Ya sah-sah aja kalau misalnya disomasi, dilaporkan, sah-sah aja, nggak jadi masalah. Lalu bagaimana dengan Pak Yusuf Kalla? Apakah Pak Yusuf Kalla akan dipenjara? Kayaknya enggak deh. Karena di Konoha itu kan bukan berarti saya mengatakan Pak Yusuf Kalla itu jahat ya, bukan. Karena di Konoha itu kan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kenapa? Ada banyak faktor relasi. Relasi Pak Jaka kan pasti banyak kan. Kemudian faktor daripada karismatik ya. Pak Yusuf Kalla kan karismatik ya di mata pendukungnya. Kemudian masih banyak lagi ya, duit gitu ya. Saya tidak mengatakan Pak Yusuf Kalla menggunakan duit atau pengaruh di sini ya, tapi yang jelas hukum itu selalu tumpul ke atas karena pengaruh-pengaruh ini, pengaruh daripada relasi yang paling utama. Kalau dia berteman dengan orang-orang penting di kepolisian di Konoha, ya masa iya menjarakan temannya sendiri gitu. Ya mereka juga pasti kasihan lah ya, sudah tua ya kan, sudah ujur, kasihan masa orang tua di penjara. Nah itu yang jadi pertimbangannya. Lalu bagaimana dengan teman-teman Kristen? Jadi gini guys ya, bagi teman-teman Kristen dan teman-teman Muslim, makanya saya sering mengatakan, saya sangat setuju Konoha itu ada kelompok minoritas. Saya tidak setuju Konoha itu 100% satu agama gitu, atau Muslim semua. Saya nggak setuju. Kenapa? Kalaupun kita Muslim 100%, seperti Afghanistan, Suriah, bukan jaminan kita jadi negara maju. Ya kan? Ada juga tuh yang ribut, bukan jaminan. Justru kalau saya perhatikan tuh kelompok minoritas lah yang sebenarnya menghindari perang saudara. Ya bisa aja kita seperti Afghanistan atau Suriah kalau kita satu agama semuanya kan. Justru menurut saya pribadi bagus ya kalau misalnya 50-50 gitu ya. 50% Kristen, 50% Muslim gitu atau nonis 50%, nggak jadi masalah gitu ya. Jadi kalau misalnya nih ya, kalau misalnya ada beranggapan bahwa semua masalah ini tujuannya sebenarnya untuk menjadikan Konoha jadi negara agama. Ya berhentilah gitu ya. Berhentilah menganggap bahwa Konoha itu negara agama. Sebenarnya kan tujuannya kan itu ya. Ada kelompok-kelompok tertentu di Konoha itu yang pengen bikin Konoha itu mayoritas Muslim gitu. Seperti Afghanistan, Suriah, dan lain sebagainya. Tapi kan itu bukan jaminan guys. Kita jadi negara maju gitu. Enggak. Zaman sekarang ini bukan zamannya lagi membangun negara itu berdasarkan agama, enggak. Tapi berdasarkan sekularisme. Bukan berarti saya ke barat-baratan, tapi kalau Anda perhatikan, Anda jeli, 10 negara maju di dunia ini, rata-rata mereka sekularisme. 10 negara maju seperti Amerika, Jepang, sekuler semua itu. Kenapa? Karena mereka nggak mau ya ayat-ayat dipelintir-pelintir. Itu tujuan mereka sebenarnya. Tapi kan kita tidak pernah menyadari ini karena apa? Karena kita mabuk agama. Ya lagi-lagi agama, dikit-dikit agama gitu ya. Kamu menjauhkan kita dari agama ya. Kalau saya ngomong sekuler itu kan pasti banyak yang ngomong, kamu menjauhkan kita dari agama ya. Bukan menjauhkan. Wong di Jepang ada umat Muslim kok di sana. Ya. Saya tuh lebih pro sekuler ya. Kenapa? Karena itu adalah solusi gitu ya. Bukan solusi ajaib atau solusi ampuh ya. Tapi ada kelemahannya juga sebenarnya. Setidaknya masalah ini bisa kita kurangi gitu. Jadi saya di sini bukan mengguru ya, tapi memberikan solusi. Bukan cuma ngebacot doang, tapi memberikan solusi. Menurut kalian gimana? Apakah Mr. Chaplin ini akan dipenjara atau tidak? Kalau menurut keyakinan saya, enggak bakal. Kalau Mr. Chaplin minta maaf. Tapi kalau nggak minta maaf, ya bisa lebih parah lagi gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.